pertanyaan Gibran kepada Pak Mahfud tentang bagaimana ya. Ingat kata kuncinya bagaimana. Bagaimana cara pembuatan regulasi atau undang-undang ya carbon capture storage ya kan. Loh, Pak Mahfud menjawab sesuai pertanyaannya. Bagaimana berarti proses pembuatan undang-undang? Ya, Pak Mahfud malah menarik lebih luas lagi. Undang-undang apapun proses pembuatannya begini, harus ada kajian ini, kajian itu, ya kan, akademik dan sebagainya. Nah, begitu dibalikan ke Gibran, ya, Gibran bilang, Pak Mahfud tidak menjawab pertanyaan saya. Padahal pertanyaan saya, apa regulasi undang-undang carbon capture storage? Pertanyaan tadi bagaimana, sekarang apa? Bagaimana dan apa itu dua hal yang berbeda. Kalau apa, ya berarti sudah ada regulasinya. Apa regulasi? Ya, ini. Tapi kalau bagaimana pembuatan regulasi tersebut, ya harus dijelaskan. Itu kan harus dijelaskan secara eksplisit, ya kan? Nah, makanya saya bilang kalau untuk hal ini yang keliru itu Gibran sendiri. Pertanyaannya awal bagaimana, ketika dijawab sesuai pertanyaannya, ya dia bilang tidak menjawab pertanyaan. Padahal pertanyaannya saya apa? Coba perhatikan videonya sendiri. Ini karena Prof. Mahfud adalah ahli hukum, saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Cukup? Cukup Bapak? Baik. Silakan Bapak Mahfud untuk menjawab. Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit. Kita akan mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. Baik, Mas Gibran yang terhormat, regulasi itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu persatu itu, kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada, ya. Proyek pembuatan regulasi sudah ada. Kita harus buat ini baru dibuat regulasinya bagaimana? Bagaimana cara regulasinya? Satu, membuat naskah akademik dulu. Naskah akademiknya apa? Naskah akademik itu kalau mengikuti pola yang sederhana aja, pakai aja kasus Ruktipi namanya. Kalau di dalam ilmu perundang-undangan itu, misalnya regulasi yang sudah ada bagaimana, kalau belum ada bagaimana. Kemudian opportunity-nya bagaimana. Kemudian kapasitas lembaganya bagaimana. Kemudian komunikasi publiknya bagaimana. Kemudian ideologisnya bagaimana. Itulah yang disebut procipi dan prosedur tentu saja. Nah itu yang akan kita buat kalau saya ditanya bagaimana mengatur soal regulasi undang-undang tentang karbon dan sebagainya, bukan hanya karbon dan itu. Jadi itu yang akan kita lakukan. Tetapi sebenarnya ya yang terpenting itu bagi saya apapun yang akan kita bangun itu kan harus ada sistem pengawasan keuangan. Barangkali Mas Gibran sudah tahu atau belum tahu juga karena ini baru. Pada tanggal 9 Desember kemarin itu sudah ada sebuah sistem SIPD namanya. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang itu mengaitkan dengan APBN dan sebagainya, sehingga ada pengawasan terhadap uang itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dan sebagainya. Nah itu saya kira pedoman utamanya. Selesai. Cukup. Baik. Harap tenang. Masih belum Kita selesai. lanjutkan. Ini masih belum selesai nih. Kami berikan kesempatan kembali kepada Pak Gibran untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak. Kalau masalah SIPD ya tentu saya tahu Pak. Saya kan wali kota Pak. Saya pasti pakai SIPD untuk perencanaan anggaran kami Pak. Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya Pak. Pak Prof. Mahfud menjawab 2 menit. Tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali Pak. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simple sekali Pak pertanyaan saya Pak. Mohon dijawab Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana Pak. Terima kasih. Baik, cukup ya Pak ya. Kita lanjutkan. Silakan Pak Mahfud. Jadi begini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang coba kalau pasti tidak tahu. Karena ya, Harap tenang. karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Itulah kemudian dibuat naskah akademik menurut peraturan yang sekarang ada. Di dalam Perpres itu disebutkan
buat naskah akademik. Nah, akademik itu nanti dinilai bersama lalu dibahas gitu, rame-rame. Nah, naskah akademik itulah yang akan menentukan bagaimana prosedur, kemudian bagaimana sebenarnya materi-materi yang diperlukan untuk itu, apakah ini sudah ada yang ngatur cuma namanya berbeda atau tidak. Nah, itu semua kalau Anda tanya, gimana sih cara membuat peraturan? Ya gampang, sesederhana itu aja kalau Anda ditanyakan hal baru. Jadi buat naskah akademik, kita diskusikan. Nah, itu sebuah prosedur karena Anda bicara membuat hukum. Selesai. Baik. Ya kan, orang nonton pun bingung. Ya. Ini adalah buah dari, ya kan, pertanyaan yang dibuat dengan tujuan mau menjatuhkan orang, bukan untuk mendapat jawaban. Ya begini. Akhirnya apa, dia sendiri pun ya, tidak mendapat apa-apa. Ya kan? Tujuannya ya agar supaya pertanyaannya bisa dijelaskan oleh Pak Mahfud. Tapi tujuan Gibran bukan itu. Ya. Lebih lagi masyarakat tidak mendapat apa-apa. Karena memang tujuan Gibran itu bukan supaya dapat jawaban dari Pak Mahfud, agar Pak Mahfud tidak bisa menjawab. Nah, ini yang jahat saya bilang. Menurut saya nggak bagus. Iklim debat seperti ini nggak penting, nggak bagus sekali, sama sekali nggak bagus. Ya. KPU harus mengevaluasi model-model gaya Gibran seperti ini agar tontonan itu masyarakat itu bisa menikmati yang poin-poin yang penting, yang baik. Ya bukan mempertontonkan arogansi bertanya seperti, memangnya kalau Pak Mahfud balas bertanya lu tentang istilah-istilah hukum bisa dijawab? Nggak bisa begitu gitu loh. Jangan menutupi kekuranganmu dengan pakai pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan istilah-istilah seperti itu. Istilah pun kalau tidak umum ya Anda harus jelaskan. Begitu loh. Ini panggung debat nasional, bukan debat kusir, bukan debat di warung kopi, bukan debat di tempat-tempat yang levelnya kecil gitu loh. Jangan mendegradasi panggung yang begitu megah ini dengan hal-hal konyol yang Gibran bikin ini. Menurut saya ini nggak berkualitas banget ini apa yang dilakukan Gibran. Orang boleh boleh terpukau dengan caranya. Menurut saya itu nggak berkualitas sama sekali. Ya kan, harusnya Anda gali apa yang bisa dilakukan Pak Mahfud, Cak Imin. Harus digali apa visi mereka. Kalau mereka menjadi cawapres, visinya mereka apa sih yang mereka mau buat untuk rakyat ini, supaya rakyat ini dalam 5 tahun bisa ya nggak miskin lagi, nggak punya bisa punya pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang cukup. Itu intinya sebenarnya. Rakyat tidak mendapat apa-apa. Jadi menurut saya Gibran ini konyol, benar-benar konyol. Itulah kalau karbitannya begitu.